Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Ali Kimia, pemirsa dan sahabat channel Kimia Itu Mudah yang istimewa. Kali ini video yang ke-35 membahas tentang laju reaksi materi kelas 11 semester ganjil. Laju reaksi itu bisa kita ilustrasikan. Misalnya laju pesawat terbang itu akan berbeda dengan laju mobil maupun laju sepeda pada waktu yang sama. Contoh lain adalah ketika kita melarutkan garam dalam air panas dengan air dingin, tentu lajunya akan berbeda. Demikian juga pada reaksi kimia, nanti laju reaksi juga akan berbeda-beda. Misalkan laju pembakaran bensin akan berbeda dengan laju pembakaran kertas dan sebagainya. Namun secara umum laju reaksi itu dinyatakan dalam satuan molar per sekon atau molar per detik. Nah, dengan demikian maka sebagai prasyarat kita harus kembali memahami tentang kemolaran yang sudah kita pelajari di kelas 10. Kemolaran itu menyatakan banyaknya mol zat larut dalam 1 liter larutan, sehingga bisa kita rumuskan M sama dengan N per V. M-nya adalah kemolaran, N-nya adalah jumlah mol, dan V-nya adalah volume dalam liter. Selanjutnya, pengertian laju reaksi. Laju menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses berlangsung. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk. Penentuan laju reaksi. Laju reaksi ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Sebagai contoh, laju reaksi antara magnesium dengan larutan HCl dapat ditentukan dengan mengukur jumlah salah satu produknya, yaitu gas hidrogen. Anda perhatikan reaksinya Mg bereaksi dengan 2HCl menghasilkan MgCl2 dan H2. Jadi ini kalau kita hitung dalam waktu mulai dari 0 sampai dengan 7 menit, kemudian pertambahan volume H2-nya, kemudian digambarkan dengan grafik seperti ini. Nanti baru bisa ditentukan berapa laju reaksinya. Oke. Sebelum sampai ke menghitung laju reaksi, sekarang kita pahami dulu ungkapan laju reaksi. Untuk sistem homogen, cara yang umum digunakan untuk menyatakan laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi atau laju pertambahan konsentrasi molar produk dalam satu satuan waktu. Sebagai berikut. Nah, ini. Jadi misalnya kalau kita punya reaksi NR menghasilkan NP. Ya, jadi MR menghasilkan NP. M-nya ini sebagai koefisien, ini N-nya juga sebagai koefisien P. M-nya koefisien R, N-nya koefisien P. Maka secara umum berdasarkan definisi tadi, V laju reaksi sama dengan delta konsentrasi R berkurangnya konsentrasi R. Ya, jadi reaksinya berkurang dibagi dengan perubahan waktu. Sementara kalau ditinjau dari produk adalah bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Gitu ya. Oke, jadi secara umum sekali lagi, kalau ditinjau dari reaksi, reaksinya berkurang, berkurangnya konsentrasi reaksi per satuan waktu. Kalau ditinjau dari produk adalah bertambahnya konsentrasi per satuan waktu. Jadi ini tanda min ini untuk menyatakan reaksinya berkurang, tanda plus untuk menyatakan produknya bertambah. Gitu ya. Jadi ini delta R konsentrasi R per T min delta R per konsentrasi R ya, min delta konsentrasi R dibagi delta T sama dengan laju pengurangan konsentrasi molar
salah satu reaksi dalam satu satuan waktu. Jadi tanda min ini pengurangan untuk reaksi, kalau plus pertambahan untuk produk. Oke, kita lanjut. Sekarang ini contoh soalnya. Untuk reaksi N2 bereaksi dengan 32 menghasilkan 2NH3. Jika konsentrasi gas N2 mula-mula 1 mol liter pangkat min 1, setelah selang waktu 5 menit, ternyata konsentrasi N2 tersisa 0,5 mol liter pangkat min 1. Tentukan laju reaksi untuk N2, H2, dan NH3. Ini Anda perhatikan. Ya, penyelesaiannya. Delta konsentrasi N2 sama dengan konsentrasi N2 sisa dikurangi konsentrasi N2 mula-mula. Jadi sisanya 0,5, mula-mulanya 1, 0,5 kurangi 1 ya. Hingga min 0,5. Delta T-nya berarti 5 dikali 60 detik. Maksudnya dari menit dijadikan detik ya. Jadi 300 detik. Maka laju reaksi pengurangan N2 sama dengan min R-nya sebagai reaksi, jadi pengurangan ya, min, jadi plus nanti 0,5 mol liter pangkat min 1 dibagi 300 detik, sehingga ketemu 1,67 kali 10 pangkat min 3 mol liter pangkat min 1 detik pangkat min 1. Dalam stoikiometri, perbandingan mol berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksi. Dapat dikatakan berbanding lurus dengan laju pengurangan dan penambahan zat reaksi. Laju pengurangan H2 sama dengan 3 kali laju pengurangan N2. Anda lihat di persamaan reaksinya ya. Koefisien N2 1, H2-nya 3, NH3-nya 2. Jadi H2 itu 3 kalinya laju pengurangan N2. Tinggal dikalikan saja. Kemudian laju pertambahan NH3 adalah 2 kali laju pengurangan N2. Ketemunya ini ya. Oke, kita lanjut. Sekarang ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan. Semakin luas bidang sentuh, semakin cepat reaksi berlangsung. Jadi luas permukaan ini berhubungan dengan ukuran partikel. Jadi artinya kalau kita mereaksikan zat yang berwujud padatan dengan zat yang berwujud serbuk akan lebih cepat yang serbuk. Kalau kita mereaksikan zat yang berwujud padat dengan cair akan cepat yang cair. Cair dengan gas akan cepat yang gas. Ya, jadi kalau kita membakar kayu gelondongan dengan kayu yang dipotong kecil-kecil tentu lebih cepat kalau kita membakar kayu yang dipotong kecil-kecil. Maksudnya gitu ya. Ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel berarti luas permukaannya semakin luas, maka reaksinya akan semakin cepat. Konsentrasi bereaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar laju reaksinya. Semakin besar konsentrasinya, laju reaksinya semakin cepat. Suhu. Laju reaksi dapat juga dipercepat atau diperlambat dengan mengubah suhunya. Reaksi akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian faktor keempat adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Katalis dibedakan atas katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang sefase dengan zat yang dikatalis. Katalis heterogen adalah katalis yang tidak sefase dengan zat yang dikatalis. Jadi ada 4 ya. Faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Oke, kita lanjut. Ini sekarang ke teori tumbukan. Pengaruh dari berbagai faktor terhadap laju reaksi dapat dijelaskan dengan teori tumbukan. Menurut teori ini, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel reaksi. Akan tetapi tidak setiap tumbukan menghasilkan reaksi, melainkan hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta tumbukan yang tepat. Jadi syaratnya itu energinya cukup, tumbukannya tepat. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kita sebut tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif disebut dengan energi pengaktifan yang biasa disingkat dengan EA, energi pengaktifan atau energi aktivasi. Kalau digambarkan dengan grafik seperti ini untuk reaksi eksoterm, ya ini untuk reaksi endoterm. Ingat reaksi eksoterm delta H-nya negatif, endoterm delta H-nya positif. Di termokimia sudah kita bahas. Semua reaksi eksoterm atau endoterm memerlukan energi pengaktifan. Reaksi yang dapat berlangsung pada suhu rendah berarti memiliki energi pengaktifan yang rendah. Sebaliknya reaksi yang memiliki energi pengaktifan besar
hanya dapat berlangsung pada suhu tinggi. Ini ya, kemudian pengaruh konsentrasi dan luas permukaan yang tadi. Ini sudah ya, kalau konsentrasinya besar, reaksinya semakin cepat. Kemudian berikutnya, ini pengaruh suhu, semakin tinggi suhunya, laju reaksinya juga semakin cepat. Dan pengaruh katalis, katalis ini bisa mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, kemudian untuk uji kompetensi silahkan nanti dikerjakan. Kalau menemukan kesulitan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, semoga barokah. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.